Cik, rame juga ternyata di Pak. Kamu jangan ragu-ragu gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, biar saya nyebrang dulu di mohon izin kepada Pak Sunardi, orang tua kita, guru kita di sini, ya kan? Kemudian yang terpenting adalah beliau Bang Sugeng Santoso memiliki sejarah di persepak bolaan di Republik ini, ya kan? Kemudian Pak Guru, mohon izin saya memuliakan dulu Abang Dasurya, Pak, tokoh masyarakat, anggota DPRD di Simalungun, namanya masyhur, ya kan? Kemudian begitu juga terkait dengan keberpihakannya dengan kegiatan-kegiatan anak muda. Kalau bicara soal olahraga sepak bola di sini, maka kemudian kita harus tunduk terhadap sejarah yang sudah dibangun oleh Bang Suryawan. Selanjutnya kepada Pak Guru, sekedar laporan Pak, saya setidak-tidaknya 3-4 kali sudah turun di Karangsari. Yang pertama, saya buat kegiatan pasar murah. Pak Penghulu ikut ngangkat karung beras, ya kan? Tepuk tangan dulu dong. Kemudian saya diundang oleh kelompok tani. Kelompok tani minta saluran air yang dari Rambung Merah itu harus bisa lancar masuk ke sini. Dan dari pertemuan itu, insya Allah di akhir tahun ini, sekarang sedang berproses Pak, 1 kilometer saluran air yang mengarah kepada sawah-sawah kita yang ada di Gunung Maligas dan kemudian Bandar Malela dan lain sebagainya akan kembali dinormalisasi oleh pihak provinsi. Yang ketiga, ini masih jadi hutang saya. Saya harus memperjuangkan bekas bioskop itu agar bisa diakses dan dimiliki, dikelola oleh kawan-kawan yang ada di Nagoya. Selanjutnya, ini kegiatan hari ini adalah manifestasi konkret dari ikhtiar kita memenuhi janji ketika Karangsari All Star melakukan syukuran beberapa waktu yang lalu. Di sambutan saya katakan bahwa sebagai hadiah dari kemauan kawan-kawan muda untuk mengelola anak muda yang ada di Karangsari ini, maka ke depan akan kita berikan hadiah untuk 1 turnamen kegiatan. Dan inilah jawabannya. Hari ini kita bawa oleh-oleh sebuah kegiatan yang kemudian dirangkai dengan sosialisasi Ranperda, dan kawan-kawan insya Allah dalam waktu beberapa waktu ke depan ini akan melakukan kegiatan turnamen ini. Selanjutnya yang mulia yang kita hormati Bang Sugeng Santoso, sama-sama aktivis mahasiswa, aktivis jalanan. Yang kemudian kalau beliau katakan bahwa kemudian kita beruntung punya anggota DPRD aktivis, maka tentunya kita juga beruntung kalau seandainya nanti ke depan Bang Sugeng Santoso juga bisa menjadi bagian dari anggota DPR. Mungkin Hai guys. Kemudian senior saya, mentor Like, saya, comment, and subscribe. di Karangsari, Bang Raja Siregar. Saya kira cukup lah ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Kita banyak kegiatan bareng-bareng. Terima kasih banyak. Dan di tengah situasi pandemi COVID yang seperti ini, memang koordinasi harus terus ditunjukkan sehingga kemudian tidak terjadi kesalahpahaman dalam setiap kegiatan. Kemudian yang kami muliakan Bapak-bapak, kawan-kawan muda yang sebentar lagi akan bertanding. Orang mungkin heran, kenapa sosialisasi Ranperda itu kok hari ini dibicarakan di kalangan kawan-kawan penggiat sepak bola. Saya ingin pastikan terhadap orang yang bertanya seperti itu bahwa memang sosialisasi yang dilakukan pemerintah itu harus menyentuh segala kalangan. Sebenarnya bukan persoalan penggiat sepak bolanya saja, tapi kita tahu bahwa orang yang terlibat dalam kegiatan sepak bola ini adalah anak-anak muda. Kalaupun peserta sosialisasi Ranperdanya ini ibu-ibu, kualitas penerimaannya dan kemudian kemauan untuk memfollow up Ranperda ini itu nanti sama saja. Dan saya lebih yakin bahwa kemudian anak-anak muda bisa lebih progresif untuk mendistribusikan pengetahuan tentang Ranperda ini kepada masyarakat dan kawan-kawan yang lain. Jadi ini Pak belum menjadi perda, tapi masih sebagai rancangan.
Kami di DPRD Sumatera Utara sedang berusaha mendorong ini untuk disahkan. Fenomenanya sederhana saja. Ada ibu-ibu yang ambil kayu di kebun karet misalnya. Kemudian karena dia mengambil kayu di kebun karet itu, dia kena delik, harus dihukum. Ibu-ibu itu kan nggak ngerti soal hukum. Siapa yang akan membela dia? Itu satu kasus. Yang kedua misalnya, ada pencari botot, pemulung. Dia ambil sesuatu yang dia pikir itu berhak untuk dia ambil, dan kemudian atas dasar itu dia terjerat pasal hukum dan lain sebagainya. Kita tidak sedang bicara benar dan salah, tapi kita harus menguji itu di pengadilan, di tempat yang sesuai untuk kemudian itu bisa dipertanyakan keabsahan dan kebenarannya. Tapi kepada siapa kemudian dia bisa membela dirinya? Lagi-lagi kita gagal seperti itu. Kemudian Bang Sugiyata tadi katakan, kita kadang-kadang kehilangan ayam, tapi ketika kita urus, kita jadi kehilangan sapi karena mahalnya biaya pengurusan. Nah, ketika Perda ini disahkan, Abang Dasriawan, maka kemudian masyarakat berhak untuk mendapatkan pembelaan dari negara. Negara akan menunjuk kuasa hukum, menunjuk advokat untuk membela rakyatnya. Akan ada sejumlah anggaran yang nanti akan dialokasikan oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, sebutlah misalnya 3 atau 5 miliar. Dia akan nanti melihat siapa saja rakyat yang berpersoalan dan kemudian melaporkan ke lembaga yang ditunjuk, dan kemudian nanti lembaga yang ditunjuk itu akan berkoordinasi dengan pengacara dan lain sebagainya untuk melakukan proses pembinaan. Kalau ada 3-5 miliar saja untuk ngurusin rakyat, maka kemudian ini akan sangat signifikan bisa mempengaruhi marwah masyarakat kita yang kemudian selalu bersentuhan dengan persoalan-persoalan. Karena ini Ranperda akan terus didiskusikan sampai kemudian nanti dia disahkan. Nah, maksud dari sosialisasi ini Pak Sunardi adalah agar kami bisa mendapatkan masukan dari masyarakat. Titik mana kira-kira yang bisa disempurnakan, yang harus diperjuangkan, sehingga kemudian peraturan daerah ke depan itu menjadi lebih sempurna, paripurna, untuk kemudian dijadikan sebuah peraturan dan kemudian bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, teman-teman, saya tahu di Karangsari All Star ini banyak aktivis-aktivis pemuda. Saya tahu banyak kita berkegiatan di berbagai macam bentuk organisasi-organisasi masyarakat lainnya. Saya tahu pemain-pemain bola ini di kampungnya juga banyak yang berpengaruh dan kemudian bisa berkomunikasi dengan pihak lain untuk mensosialisasikan Ranperda ini. Harapan kami, kalau ada hal-hal yang kemudian bersentuhan dengan Ranperda ini, kami bisa mendapatkan informasi dan kemudian itu kami gunakan untuk melengkapi peraturan daerah yang akan kita berlakukan di Sumatera Utara. Ketika ini terjadi, maka ini adalah ikhtiar kita untuk mewujudkan apa yang disebut dengan persamaan hak di hadapan hukum. Dengan cara itu kemudian rakyat kita bisa lebih tenang. Dengan cara itu kemudian kehadiran negara terasa betul di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira demikian. Kalau setelah ini ada pengundian jadwal pertandingan, mudah-mudahan kemudian pertandingan-pertandingan itu bisa dikerjakan secara lancar. Pak Penghulu, saya masih punya janji lagi. Baru ingat, kita membicarakan tentang festival domba dan kambing. Saya tantang kepada Pak Penghulu dan juga kelompok-kelompok tani yang mungkin hadir di sini untuk segera merumuskan itu, mau bulan berapa, dan saya akan pasang badan untuk pelaksanaan kegiatan itu. Karena di Tanjung Pasir sudah selesai. Di Tanjung Pasir, teman-teman Tanjung Pasir itu membuat pasar hewan. Ada pasar Bang Setiawan yang di Tanah Jawa itu tidak terkelola dengan baik, ditumbuhi banyak ilalang dan kemudian ditanami jagung sama sebagian masyarakat. Itu yang kemudian direbut oleh rakyat kelompok tani itu, kemudian mereka kelola, mereka umumkan, dan kemudian sampai hari ini setiap hari Kamis ada pasar hewan di sana. Dan atas kesungguh-sungguhan mereka, kemauan mereka untuk berinisiatif baik untuk rakyat di sana, maka kemudian ke depan Bang Sugiat insya Allah akan kita berikan bantuan ternak sapi buat mereka. Jadi kita akan selalu mengapresiasi rakyat yang punya inisiatif bagus di tengah-tengah masyarakat, dan kemudian kita konversi dengan hadiah-hadiah berbasis program yang ada di Sumatera Utara, sehingga kemudian kehadiran kami
harapannya bisa terasa di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.